Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Ajeng Candaning Tias dari kelas IF 4903 strip PJJ dengan NIM 10304 2500008. Saya akan mengerjakan kuis CLO strip 03 strip 01 strip 01 dan saya akan menjelaskan dua soal. Yang pertama adalah soal untuk menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional. Ketidaksamaan rasional yang lebih dari sama dengan 0. Kita langsung saja. Yang pertama, untuk mencari himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional, kita harus membuat pembilang dan penyebutnya itu menjadi pembuat 0. Nah, kita coba untuk pembilangnya di sini, x min 1 kuadrat sama dengan 0. X min 1 kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, dari faktorisasi tersebut diperoleh x sama dengan 1. Kemudian kita lakukan yang sama dengan penyebutnya, x min 8 dan x plus 9 sama dengan 0. X min 8 dikali x plus 9 sama dengan 0 ini menghasilkan x min 8 atau x min 9. Nah, di sini titik kritisnya adalah x sama dengan 1. Kenapa x sama dengan 1? Karena untuk x sama dengan min 9 dan x sama dengan 8 ini membuat penyebutnya itu menjadi 0. Nah, ketika pecahan bilangan atau angka yang dibagi dengan 0 itu menghasilkan tidak terdefinisi. Nah, kita bisa periksa di sini ketika kita mensubstitusikan x sama dengan 8 kepada pertidaksamaannya menghasilkan 49 per 0. Nah, ini menghasilkan tidak terdefinisi. Sama dengan halnya dengan x sama dengan min 9. Ketika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya menghasilkan 100 per 0 yang menghasilkan tidak terdefinisi juga. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki atau mencari titik kritisnya, titik kritis yang kita sudah cari sebelumnya, kita akan membuktikan atau mencari garis bilangannya. Nah, di sini kita buat garis bilangannya dan kita masukkan titik x sama dengan 8, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 9. Nah, kenapa di sini x 8 dan 9-nya ini tuh titiknya kosong? Karena 8 dan 9 ini kan tadi menghasilkan tidak terdefinisikan, makanya kita tidak akan memasukkan 8 dan min 9, tapi kita akan memasukkan 1. Nah, di sini kita akan cek ketika angka-angka lebih dari 8 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Nah, di sini misalnya kita masukkan 9. 9 dikurangi 1 untuk pembilangnya kuadrat sama dengan positif, ya kan? Nah, untuk penyebutnya 9 dikurangi 8 dikali 9 tambah 9, ini hasilnya positif juga. Nah, jadi untuk positif dibagi dengan positif menghasilkan positif. Maka dari itu untuk semua angka yang lebih dari 8 yang gak masuk itu tuh positif. Nah, selanjutnya kita cek untuk interval 1 untuk angka dari rentang 1 sampai 8 dan min 9 sampai 1. Nah, untuk 1 sampai 8 aku akan mencoba kita cek dengan kita masukkan 2 ya misalnya. 2 dikurangi 1 kuadrat, wah udah pasti positif dong. Wah, udah pasti positif nih. Nah, tapi untuk penyebutnya 2 min 8 itu kan hasil minus ya. Dan dikali 2 tambah 9. Ya hasilnya minus dong pasti. Karena minus dikali plus kan minus. Nah, di sini berarti tadi kan pembilangnya udah positif, penyebutnya negatif menghasilkan negatif. Nah, maka dari itu untuk semua angka dari rentang 1 sampai 8 itu minus. Nah, selanjutnya kita coba nih dari rentang min 9 sampai 1. Nah, aku akan coba 0 ya. Misalnya 0 dikurangi 1 kuadrat, wah udah pasti positif nih, ya kan? Nah, untuk penyebutnya 0 dikurangi 8, wah itu udah negatif, ya kan? Negatif nih di sini. Nah, ya udah kalau terus habis itu 0 dikurangi 8 dikali 0 tambah 9. Wah, ini kan negatif sama ini positif. Nah, negatif dikali positif itu kan negatif. Berarti ketika pembilangnya itu
positif, pembilangnya itu positif dan penyebutnya negatif menghasilkan negatif. Maka dari itu, rentang dari min 9 sampai 1-nya ini negatif. Kemudian kita akan coba untuk angka kurang dari min 9. Nah, kita coba min 10. Misalnya di sini min 10 dikurangi 1 kuadrat, wah positif dong, positif. Nah, untuk yang bawahnya min 10 dikurangi 8 itu kan minus, dan min 10 ditambah 9 itu juga minus. Nah, minus dikali minus itu positif, ya kan? Nah, makanya pembilangnya tadi positif dan penyebutnya itu positif, maka hasilnya positif. Gitu. Di sini positif. Nah, kita jangan lupa untuk mengecek satunya ini ketika X-nya sama dengan 1. Kita cek untuk pembilangnya 1 dikurangi 1 kuadrat kan. Nah, 0 nih hasilnya. Loh, kok 0? Apakah tidak terdefinisi? Bukan. Setiap ketika 0 dibagi angka berapapun, mau minus, mau plus gitu kan, tetap hasilnya akan 0. Nah, di sini hasil 0 ini itu tuh masuk ke dalam ketidaksamaan. Ya kan, karena lebih dari sama dengan 0. Makanya X sama dengan 1 ini masuk. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah dari rentang min ta hingga sampai min 9 digabung dengan angka 1 digabung dengan rentang dari 8 sampai ta hingga. Tuh. Nah, untuk nomor 2 kita disuruh untuk kita diberikan fungsi fx nih. Fungsi fx dari akar dari polinomial berderajat 2 atau tinggi. Ya, berderajat 2 kan pangkat tertingginya itu 2. Nah, yang A, kita akan mencari f2 atau fx ketika x itu sama dengan 2. Ya, kita hanya mensubstitusikan 2 ke dalam persamaan fx-nya yang menghasilkan akar 4. Akar 4 itu 2. Makanya fx-nya ketika x-nya sama dengan 2 adalah 2. Kemudian kita akan mencari domain dari fx-nya. Nah, untuk mencari domain dari fx pertidaksamaan, fx-nya akar, kan kita bisa lihat ya kalau akar ini tuh nggak boleh loh minus di dalamnya. Makanya kita kasih syarat di sini bahwa x kuadrat min 8x ditambah 16 ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, harus lebih dari sama dengan 0 ini kita faktorisasikan juga jadi x min 4 kuadrat. Nah, ternyata untuk x min 4 kuadrat ini mau x-nya berapapun itu selalu lebih besar dari sama dengan 0. Makanya domainnya adalah semua bilangan real. Makanya domain dari fx adalah bilangan real. Misalnya kita coba x-nya tuh 0 lah ya. 0 min 4 kuadrat ya 16. Mau apa lagi? Misalnya 4 dikurangi 4 kuadrat ya 0, kan masuk ke dalam sini. Nah, makanya semua bilangan realnya itu domainnya makanya domain dari fx-nya itu semua bilangan real. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, semoga dimengerti. Terima kasih.